Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saya dan saudara masih ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir dalam undangannya Tuhan, yaitu kita beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah sebelum kita lebih jauh memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami juga serahkan firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan pengertian kepada kami, biarlah firman-Mu mengajarin kami, biarlah firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam pribadi kami lepas pribadi Bapa. Biarlah kami semakin hari kami semakin hidup dalam Tuhan, dan semakin hari kami semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Pasti ada beberapa alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Karena juga di dalam Alkitab Tuhan begitu jelas berkata kepada kita bahwa kita orang-orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita juga bisa lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-6 sampai 7 berbunyi demikian. Yesaya 43 ayat 6 sampai yang 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung bumi. Orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, yang pertama kenapa kita harus menyembah Tuhan adalah karena kita dijadikan Tuhan, dibentuk Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah alasan yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita dijadikan, artinya yang menjadikan kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa daripada kita. Dan artinya ketika kita juga dijadikan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan kita juga dibuatnya serupa dengan gambarannya, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang dijadikan Tuhan, kita sebagai orang yang telah dipilih Tuhan dan telah dijadikan Tuhan sebagai anaknya, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Artinya itulah syukuran kita, itulah bentuk kita berterima kasih karena kita sudah dijadikan Tuhan, yaitu begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin tekankan kepada kita, dan kita juga bisa bayangkan bahwa betapa spesialnya manusia itu diciptakan dengan pita suara, dengan kemampuan artikulasi nada, bahkan telinga kita yang berbeda-beda, kita bisa membedakan melodi, kita bisa membedakan suara yang berdenging, suara yang merdu, suara yang sumbang. Itu kenapa? Itu karena luar biasanya Tuhan menciptakan gendang telinga kita. Bahkan kita juga melihat bahwa Tuhan begitu sempurna membuat kita punya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, mulut kita, dan semua yang ada dalam diri kita itu Tuhan ciptakan dengan sempurna. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus memuji Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakannya sempurna, dan Tuhan layak kita sembah. Kenapa? Karena Dia Raja di atas segala raja. Ketika kita menyembah Tuhan, kita juga harus sadar, kita juga harus mengerti, kita juga harus pahami bahwa yang kita sembah itu adalah ajaib, berkuasa, dan penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu, mari mulai pada saat ini belajar kita untuk menyembah Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah karena karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sangat jelas sekali kepada kita bahwa bagian kedua kenapa kita harus menyembah Tuhan adalah karena Tuhan telah memilih kita sebagai
bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang yaitu kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita kepunyaan Allah, saya yakin dan percaya kita akan bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena di sini sangat jelas Tuhan mengatakan bahwa Dia telah menarik kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita penuh dengan kegelapan, hidup kita penuh dengan kedagingan, hidup kita penuh dengan hawa nafsu, hidup kita penuh dengan kedengkian, kemarahan, kesombongan dan sebagainya. Tetapi Tuhan telah menarik kita dari sana kepada terangnya ajaib. Artinya ketika kita ditarik Tuhan kepada terangnya ajaib, kita berubah. Hidup kita sudah di posisi yang terang. Artinya ketika kita melakukan yang jahat, kita sadar bahwa kita sudah anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita telah diambil Allah dari kegelapan kepada terangnya ajaib, kita harus sadar bahwa hidup kita harus berubah. Apa yang harus kita ubah? Kita harus berubah dengan karakter kita harus berubah dengan sikap kita. Mungkin kita yang selama ini hidup dalam keragingan, ketika kita sadar bahwa kita sudah Tuhan ambil dari sana, kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur, hidup dengan penuh kedamaian, hidup dengan penuh ketenangan, hidup dengan penuh kasih sayang, hidup dengan penuh persahabatan, dan hidup yang menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sadarkan diri kita bahwa kita telah diambil Tuhan dari kegelapan menjadi kepada terang yang ajaib. Dan kita juga harus ingat dan harus sadar betapa bahagianya dan betapa terhormatnya saya dan saudara kalau kita bisa menggunakan hidup kita untuk mendeklarasikan puji-pujian kepadanya, yaitu kepada Allah. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa kita beli dengan harta kekayaan, tetapi itu hanya kita bisa dapatkan karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu, di sini juga kita bisa belajar kembali bahwa saya dan saudara sudah Tuhan pilih menjadi kepunyaan Allah. Ketika kita sadar bahwa kita kepunyaan Allah, maka kita akan selalu memiliki hati yang bersyukur, hati yang berharap kepada Allah. Bahkan kita akan selalu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah kepunyaannya, kita adalah miliknya. Dan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara itu adalah tanggung jawab Tuhan. Saudara butuh keuangan, itu tanggung jawab Tuhan. Saudara butuh kesehatan, itu tanggung jawab Tuhan. Saudara butuh damai sejahtera, itu tanggung jawab Tuhan untuk memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena waktu Tuhan naik surga Dia bilang, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Itu artinya damai itu sebenarnya selalu ada dalam diri kita. Tinggal kita laksanakan dan aplikasikan damai itu. Dan yang selanjutnya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Kita bisa lihat di dalam Mazmur 150 dikatakan, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, pujilah Tuhan dengan teracap yang berdenting, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Itu menunjukkan bahwa apapun bisa kita gunakan untuk kita memuji Tuhan. Apapun bisa kita lakukan untuk kita memuji Tuhan. Mungkin kita tidak bisa main musik, tidak perlu musik untuk kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang itu adalah perintahnya. Kalau Dia perintah Tuhan, itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan, dan harus kita buat. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukankah hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tetapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita. Itulah mengapa kita Tuhan katakan adalah gerejanya. Kenapa? Karena seluruh hidup kita seharusnya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Sama seperti kita, ketika kita sangat senang dan bahagia ketika anak kita muji-muji kita, ketika anak kita membanggakan kita, ketika anak kita bilang bahwa kita baik dan sebagainya, kita sangat senang, kita tersanjung, kita senyum. Tetapi ketika anak kita bilang memang kejahatan kita, kejelekan kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan senyum, kita tidak akan bahagia.
Tuhan juga sangat senang ketika kita puji dan menyembah Dia. Kenapa? Tetapi perlu Bapak Ibu ingat, kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bilang, batu dan kayu itu pun bisa kubuat untuk memujiku. Itu artinya Tuhan sebenarnya tidak butuh pujian kita. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena itulah apresiasi kita sebagai ucapan syukur kita karena kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat itu di dalam Mazmur 147 ayat yang pertama. Mazmur 147 ayat yang pertama, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bukankah indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu, lihatlah di sini betapa indahnya, betapa baiknya jiwa kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita juga perlu sadar dan merenungkan bahwa menyembah Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, bahwa Allah melihat penyembahan dari anak-anaknya itu adalah baik dan indah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, tetapi berfirmanlah Allah kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Allah melihat hati. Itulah yang penting bagi kita Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita. Dia tidak melihat ketampanan kita, Dia tidak melihat harta benda kita, Dia tidak melihat betapa rajinnya kita, tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Benar enggak hati kita tertuju kepada Tuhan? Benar enggak jiwa dan roh kita tertuju kepada Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Oleh karena itu saya ingin tekankan sekali lagi kepada kita, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan layak kita puji dan kita sembah. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhanlah yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami tinggikan, dan Tuhan yang layak kami agungkan. Oleh karena itu Bapa, teguhkanlah dan kuatkanlah hati kami, biarlah kami semakin hari kami semakin memiliki hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah berkat kedamaian, ketenangan, damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.